Monggo Pak Anton. Pak Anton masih mute. Halo Pak Anton. Pak Anton masih mute loh Pak. Oke, ya baik. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Di sini sudah hadir Bu Vela Sari sebagai Wakil Rektor 1, Prof. Yoto sebagai Kepala LPPM, dan Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu, Pak Jinai sebagai Wakil Rektor 2, ya. Dan izinkan saya untuk menjadi moderator dalam kegiatan ini, ya, di hari Sabtu weekend, agak cerah ini di luar, ya. Dan kita berharap bahwa pembicaraan kita pagi ini sampai siang nanti jam 12 akan berlangsung dengan lancar. Banyak hal yang bisa kita dapatkan untuk kemajuan Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dan kali ini kita akan menghadirkan Prof. Sukmawati sebagai pembicara, sebagai pemantik gitu tadi Pak Prof. Sukma bilang, untuk memancing diskusi, sehingga nanti Prof. Sukma akan menyampaikan pokok-pokok dari Renstra Penelitian UAJ yang akan berlangsung sampai 2025. Ya. Dan kita akan membuka kegiatan ini pertama-tama dengan doa, ya. Lalu setelah doa yang akan saya pimpin, lalu sambutan Prof. Yoto, ya, sebagai Kepala LPPM, kemudian membacakan CV, walaupun semua sudah mengenal Prof. Sukma, saya sedikit akan saya sampaikan, ya, sebagai pembuka. Lalu akan disediakan waktu bagi Prof. Sukma sekitar 30 sampai 45 menit menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan Renstra Penelitian Universitas Atmajaya Yogyakarta ini. Dan kemudian dipersilakan Bapak Ibu yang hadir untuk menyampaikan diskusi, ya, baik itu masukan maupun pertanyaan yang bisa memperkaya Renstra ini. Khususnya harapannya lalu Renstra ini tidak hanya menjadi sebuah dokumen yang mati, tapi dokumen yang sangat efektif dipakai oleh kita bersama. Ya. Oke, baik. Saya mulai dengan doa. Ya, mari kita berdoa. Saya pimpin secara Katolik, yang lain monggo menyesuaikan. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, puji syukur atas segala berkat-Mu pada kami, sehingga pagi ini kami dapat berkumpul melakukan kegiatan bersama untuk membicarakan tentang Renstra Penelitian Universitas Atmajaya Yogyakarta. Mohon berkat-Mu agar apa yang kami bicarakan pada saat pertemuan ini berguna bagi kami, baik itu untuk kami sendiri maupun bagi masyarakat. Mohon berkat-Mu juga bagi keselamatan, kesehatan kami semua. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kami dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan kembali dengan normal dan lancar. Tuhan berkatilah kami semua. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Monggo Prof. Yoto untuk menyampaikan sambutan. Ya. Terima kasih Pak Anton. Selamat pagi Bapak Ibu semua, teman-teman, kolega. Kami mengucap syukur karena Renstra Penelitian yang telah dibuat oleh tim dengan ketuanya Profesor Sukma, nyaris 3 bulan kita berdiskusi panjang lebar begitu, dan puji Tuhan Renstra tersebut sudah jadi, ya. Nanti penjelasannya akan dijelaskan oleh Prof. Sukma, gitu ya. Jadi kegiatan ini sebenarnya adalah seri webinar yang diadakan oleh LPPM Atmajaya Yogyakarta
yaitu dalam rangka Dies yang ke-56, Diesnya Atmajaya. Jadi setiap hari Sabtu jam 9 sampai jam 12 kita selalu mengadakan webinar, jumlahnya ada 7 ya. Dimulai dari Renstra penelitian hari ini, minggu depan dan seterusnya nanti akan kita laksanakan yang semuanya terkait dengan Tridharma perguruan tinggi yang harus kita lakukan bersama-sama. Nampaknya itu dulu pembukaan dari saya, supaya waktu yang banyak nanti untuk Prof. Sukma yang menjelaskan. Terima kasih, dan waktu saya kembalikan ke Pak Anton. Terima kasih. Terima kasih Prof. Suyoto. Bapak Ibu sekalian, barusan sudah disampaikan maksud dan tujuan dari rangkaian webinar ini yang akan diselenggarakan tidak hanya kali ini, tapi juga saat-saat selanjutnya. Dan kita berharap bahwa semua rangkaian webinar itu akan membantu kita, Universitas Atmajaya Yogyakarta, untuk semakin berkembang. Dan saya akan memulai diskusi ini dengan memberikan sedikit informasi tentang latar belakang Prof. Sukma. Kita sudah mengenal bersama, dan sedikit saya ingin sampaikan, Prof. Sukma merupakan profesor pertama dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dan pada saat itu beliau langsung mendapatkan kredit poin sekitar 1050 untuk pencapaian profesornya. Itu pertama kali juga di lingkup Kopertis Wilayah 5 saat itu, atau LLDK sekarang. Ya. Mohon maaf itu bocor, boleh ditutup dulu teleponnya. Dibantu hostnya, ya oke, baik. Terima kasih sudah. Ya baik, Prof. Sukma itu sudah mendapatkan penghargaan 35 tahun berkarya di Universitas Atmajaya Yogyakarta ya pada tahun 2019. Berarti sekarang ini sudah lebih dari 35 tahun ada di Atmajaya Yogyakarta, juga mendapatkan Satya Lencana untuk berkaitan dengan pengabdian sebagai pegawai negeri sipil atau ASN sekarang 30 tahun ya dari pemerintah Indonesia, dari Presiden Republik Indonesia. Dan beliau memiliki berbagai pengalaman, juga penghargaan, termasuk yang dari luar penghargaan, yaitu dari antara lain mendapatkan scholarship ya untuk ke Amerika Serikat, kemudian juga berkaitan dengan penghargaan dari Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Dan tentu saja kalau lihat dari CV yang lain panjang berbagai publikasinya. Dan kesempatan ini adalah berkaitan dengan Prof. Sukma sebagai koordinator dari tim pembuatan Renstra penelitian Universitas Atmajaya Yogyakarta untuk yang kedua kalinya. Pada periode yang lalu juga Prof. Sukma yang melakukannya. Jadi kita akan mendapatkan banyak hal dari Prof. Sukma, khususnya sekarang adalah poin-poin yang akan dipakai oleh Prof. Sukma untuk memancing diskusi kali ini. Silakan Prof. Sukma, waktu saya berikan sekitar 30 sampai 45 menit ya. Baik. Terima kasih Pak Anton, Prof. Yoto, dan semua yang hadir di sini. Sebelumnya saya izin untuk share screen dulu. Ya, sudah terlihat ya semuanya? Sudah, Prof. Sudah. Ya, baik. Terima kasih atas kedatangannya semua Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Sebenarnya untuk Renstra penelitian LPPM UAJY ini bukan hanya saya yang menulis. Saya hanya sebagai koordinator, kebetulan seperti yang disebutkan oleh Pak Anton tadi 2 kali dari periode sebelumnya 2016, terus sekarang 2021 begitu. Nah, dalam membuat Renstra penelitian, kami itu diwakili oleh masing-masing fakultas. Jadi di Atmajaya ada 6 fakultas, nah masing-masing ada 1 wakil dari fakultas plus Pak Yoto, Prof. Yoto sebagai kepala LPPM. Nah,
saya mendiskusikan mengenai apa yang akan saya tuliskan atau saya sharekan pada pagi hari ini itu dengan diskusi dengan Prof. Yoto bahwa saya ingin memberikan sebelum masuk ke renstra penelitian LPPM itu sendiri, saya ingin memberikan suatu tematik diskusi bahwa sebenarnya renstra penelitian itu apa sih begitu. Karena banyak sekali yang dan yang lalu-lalu juga yang menjadikan renstra penelitian itu hanya sebagai apa ya, kalau saya katakan seperti kitab suci, ngayem-ngayemi kita sudah memiliki begitu, tetapi jarang kita buka seperti itu. Nah, diharapkan bahwa pada waktu-waktu yang akan datang renstra, namanya saja renstra, rencana strategik dari penelitian itu menjadi ya tidak hanya sekedar untuk supaya ayem kita telah memiliki, tetapi benar-benar untuk dibaca. Nah, untuk dibaca otomatis isinya harus mewakili apa yang memang harusnya bisa dijadikan sebagai guideline atau guidance sebagai penelitian. Jadi untuk rencana strategik penelitian. Nah, untuk itu saya ingin memulai dahulu dengan apa sih sebenarnya renstra itu, supaya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pentingnya suatu renstra penelitian itu apa begitu. Jadi kenapa sih kita itu memerlukan renstra penelitian? Apa sih renstra penelitian? Dari namanya saja renstra, itu rencana strategik. Berarti apa? Berarti ini merupakan batu penjuru supaya kita mempunyai apa? Pedoman jangka panjang 5 tahun begitu ya, untuk menuju ke arah yang kita inginkan. Itulah sebabnya disebut strategik. Kalau tidak strategik, berarti bukan pengarah, bukan sesuatu yang penting kita gunakan untuk memberikan suatu rambu-rambu begitu secara jangka panjang apa yang ingin kita capai. Nah, persoalannya banyak sekali isu maupun tantangan dalam penelitian itu sendiri. Banyak hal. Contohnya, seperti kita banyak mendapatkan dana dari dikti begitu ya, ristek dikti. Otomatis kita harus mengikuti kaidah-kaidah dan hal-hal topik-topik yang memang diinginkan. Nah, belum lagi mengenai pendanaan itu sendiri. Kita tahu bahwa Atmajaya sudah menjadi apa namanya disebut sebagai klasternya mandiri. Mandiri itu kalau di dalam istilahnya definisinya untuk klaster mandiri itu berarti berhak untuk mengelola dana yang diberikan dikti 30 miliar. Tetapi dalam prakteknya itu nanti kita bicarakan gitu ya. Nah, proses renstra itu sendiri juga perlu kita bicarakan apakah itu sebenarnya sudah memenuhi kaidah suatu renstra. Karena harusnya ada dua macam, bisa top down, bisa bottom up. Tetapi yang mana yang sebenarnya lebih tepat untuk kita itu juga perlu dibicarakan di sini. Selain proses-proses yang harus dilakukan dan best practice dari implementasinya. Nah, kita bahas satu-satu secara cepat begitu ya. Nah, seperti tadi saya katakan, renstra itu untuk mengarahkan apa yang ingin diraih begitu. Menjadi suatu perencanaan strategik untuk suatu perubahan. Nah, ini ya, suatu perubahan. Tidak sekedar tulisan saja. Karena kalau tulisan itu ya tadi memenuhi lemari LPPM, memenuhi lemari Bapak Ibu sekalian, tapi tidak berguna untuk sebagai guideline begitu. Ini saya secara cepat saja supaya nanti kita bisa langsung masuk ke renstra LPPM itu sendiri. Jadi kenapa kita
membuat Renstra, ini bukan hanya karena wajib ya, kewajiban dari Dikti kalau mau mendapatkan dana berarti harus punya Renstra, dan Renstra itu harus diupload di ranahnya Dikti. Dan hanya sekedar itu, tetapi kita harus bisa melihat ini sebagai big picture-nya untuk aktivitas harian yang dilakukan pada penelitian dan pengabdian. Nah, selain itu juga yang lebih penting itu dampak yang paling besar apa yang bisa kita capai dari Renstra itu, sehingga semuanya itu menjadi jelas. Bagaimana mencapainya, apa yang ingin dicapainya, terus bagaimana mencapainya gitu. Dalam aplikasinya dengan aktivitas harian yang akan kita lakukan. Nah, tadi saya katakan isu dan tantangan itu kenapa? Karena seringkali istilahnya itu antara realita dengan rencana dengan realita itu berbeda begitu ya. Nah, di sini kita harus melihat tim sainsnya bagaimana dalam melakukan suatu penelitian, kenapa nanti perlu dibuat suatu peta jalan penelitian? Karena itu menjadi track record kita atau pet jalan kita untuk bahwa penelitian kita mau menuju kemana, apa yang sudah kita lakukan, apa yang dalam proses itu melalui berapa cara, kemudian bagaimana mengembangkannya. Jadi memang ada 3 sebenarnya ya, dari penelitian dasar, riset dasar, terus aplikasi praktisnya begitu, terus kemudian pengembangan. Nah, itu juga harus jelas. Kemudian transparansi dari fundingnya itu sendiri. Kita tahu bahwa Atmajaya kemarin amat terluka begitu ya dari yang diajukan, dan kebetulan tahun ini adalah tahun pertama Atmajaya menyandang, sebenarnya sudah menyandangnya tahun lalu, tetapi kewenangan untuk mengelola dana secara klaster mandiri itu adalah tahun ini, tapi satu pun tidak ada yang bisa goal untuk mendapatkan pendanaan dari Dikti. Tapi itu sudah saya duga karena kebetulan saya itu masuk di forum Dewan Guru Besar Forum Dewan Guru Besar Indonesia. Nah, itu sudah dibicarakan di forum Dewan Guru Besar karena kebetulan beberapa guru besar yang ada di situ itu merupakan tim inti dari Ristek Dikti yang berbicara bahwa tahun ini pendanaan untuk riset nasional itu limited dan tertentu begitu ya. Konsentrasinya ditujukan untuk penanggulangan pandemik. Jadi topik-topik yang di dalam tanda petik di ACC ataupun yang dibiayai itu adalah topik-topik yang bisa membantu pemerintah untuk menangani pandemik. Jadi seperti Ginos itu ya, itu juga termasuk salah satu yang seperti itu. Nah, terus waktu itu sebelum ada pengumuman dari Ristek Dikti, saya sudah men-sharekan, memforwardkan apa yang dibicarakan di Forum Dewan Guru Besar Indonesia di baik di Senat, universitas maupun di beberapa chat lain begitu. Jadi saya ngomong naga-naganya kita kalau yang dianggap tidak terlalu menyinggung atau membantu penanganan pandemik, kita nggak akan dapat dana nih kayak gitu ya. Tapi ya waktu itu LPPM masih cukup pede karena dengan mandiri itu berarti kita mempunyai kewenangan secara mandiri untuk mengelola 30 miliar dana penelitian. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Jadi ini transparansi of funding itu juga perlu untuk diperhatikan begitu ya, sehingga
saya juga nanti saya sebutkan bahwa kita tidak boleh hanya aktif saja, tergantung dari satu funding, tetapi harus mencari dari funding lain. Compliant dengan regulasi, regulation. Nah, itu juga tadi hubungannya dengan ketentuan misalnya priority, gitu ya, tingkat priority-nya bagaimana. Dan ada hal lagi, bagaimanapun juga kita itu swasta. Di forum-forum guru besar itu, forum Dewan Guru Besar ataupun Asosiasi Profesor Indonesia itu juga sering disebutkan bahwa banyak konsentrasi atau prioritas diberikan pada PTN, bukan PTS. Mengapa? Karena PTN itu ya anak kandung begitu ya, PTS itu menjadi anak luar atau anak tiri gitu. Jadi prioritasnya memang akan berbeda dengan kalau PTN begitu. Terus program-programnya, justification dari program itu sendiri itu dianggap menarik atau enggak, terus perubahan-perubahan pada healthcare-nya maupun legal risk-nya. Nah, ini alasan utama kegagalan Renstra dioperasionalkan itu biasanya kurang komunikasi. Itulah sebabnya waktu itu saya mengusulkan sebenarnya, dan ini salah satu usulan yang sudah diterima oleh LPPM adalah komunikasi. Jadi dengan apa ya, mengkomunikasikan ke masyarakat, ke semua dosen sivitas akademika, bahwa ada Renstra, di mana Renstra itu perlu untuk dijadikan sebagai guidance. Tetapi jangan lupa juga bahwa Renstra itu juga harus isinya bisa memang menjadi guidance. Nah, itu yang nanti juga perlu kita bicarakan. Terus ekspektasi yang harusnya yang jelas. Kalau ekspektasinya tidak jelas dari awal sampai keseluruhan proses, itu juga akan mubadir, tidak akan menjadi baik, hanya sekedar menjadi buku saja. Terus kemudian apakah tim kami yang bertujuh tadi ya, 6 dari fakultas, masing-masing fakultas dengan 1 kepala LPPM dibantu otomatis dengan semua administrasi LPPM, ada 2 yang membantu waktu itu. Nah, itu bisa membaca kultur dari organisasi. Jadi misalnya ada keluhan, wah temanya itu tidak bisa diadaptasikan, dilakukan untuk departemen atau prodi kami misalnya seperti itu. Nah, harus ada yang memang mewadahi semua kebutuhan yang ada. Nah, itu yang sering kali menjadi sulit kan. Terus penggunaan kamera jika tidak berhalangan. Mohon maaf, bisa Ibu Bapak yang mikrofonnya terbuka, iya, dimatikan sementara supaya nggak noise. Yeah. Nah, ini ya, jadi tadi kultur, terus kemudian juga harus bisa kita melihat perubahan. Nah, kalau gagal itu pasti karena sulit untuk melihat perubahan. Saat saya menjadi guru besar, itu guru besar pertama Atmajaya seperti yang disebutkan Pak Anton, itu apa? Untuk merubah bahwa suatu DB itu menjadi sesuatu kebutuhan. Waktu itu kebetulan saya sebagai direktur pasca sarjana, sampai saya mengajak teman semua yang di pasca sarjana, saya ajak, ayo kita buktikan ke Atmajaya bahwa kita bisa menjadi guru besar pertama. Seperti itu ajak-ajakan saya. Dan ternyata semua yang ada di pasca sarjana saat itu semuanya sudah guru besar sekarang. Begitu ya, puji Tuhan itu. Nah, itu harus kita lihat bahwa perubahan apa yang ingin kita lakukan dulu dengan sekarang pasti berbeda. Dulu saya tidak ada yang namanya program-program percepatan guru besar, terus kemudian academic recharging, terus kemudian
kompensasi untuk menulis dan itu nggak ada, semuanya yarwe, bayar dewe gitu. Untuk international conferences itu jatahnya hanya berapa juta, saya banyak tombok sendiri. Nah, itu sesuatu perubahannya. Sekarang semuanya sudah ada. Nah, perubahan dalam materi apa itu Renstra itu juga harus selalu updated karena dunia itu berubah dengan cepat sehingga ya kita harus melihat itu. Misalnya tuntutan mengenai teknologi, tuntutan mengenai digitalisasi, ya, itu semuanya harus juga masuk di Renstra. Terus kemudian, nah satu yang pasti itu karena tidak didukung komitmen bersama itu akan gagal. Pemimpin kurang berani mengarahkan. Jadi saya amat mengharapkan dekan-dekan dari masing-masing fakultas maupun rektorat sendiri itu menjadi apa ya? Bukan apa-apa kok diatur, bukan ya, tetapi ya sekedar seperti pemaksaan begitu. Kamu harus melaksanakan tridharma. Tridharmamu itu apa? Awal semester harus buat perencanaan. Akhir semester dicek. Walaupun di LLDP sudah dibahas bahwa rasanya itu ini talemnya sendiri ya yang mengatakan, kepala lembaganya sendiri Pak Didi, Prof Didi itu mengatakan sebenarnya untuk menilai kerja dalam satu semester itu rasanya impossible untuk dosen. Karena apa? Misalnya menulis penelitian, menulis pengabdian, terus paling pengajaran ya, Bisa di silent dulu supaya nggak noise. Iya, mohon bantuan. Apa namanya? Oh ya, semua yang berkaitan dengan tridharma itu harusnya memang menempel ke kita sebagai dosen gitu ya. Kalau kita itu tidak mau menjalankan tridharma, berarti salah masuk gitu, salah profesi dosen itu keliru gitu ya. Karena kalau begitu masuk jadi dosen ya profesinya itu ya tridharma. Salah satunya adalah pengabdian, penelitian, kedua pengabdian, pengajaran seperti itu. Nah, kemarin dari DII juga sudah diberikan uji petik untuk menilai beban dosen begitu ya. Moga-moga nanti ada perubahan. Nah, lingkupnya terlalu sempit, mungkin menjadi tidak fleksibel untuk bernafas, terutama tadi keluhan misalnya di fakultas saya, akuntansi mengeluh ini nggak bisa untuk tempat kami karena kemiskinan, akuntansi kok kemiskinan, kebencanaan, akuntansi kok kebencanaan, seperti itu misalnya ya. Tapi kemudian kan ada adaptif terhadap perubahan global, itu bisa masuk di situ. Jadi lingkupnya itu juga tidak boleh terlalu sempit. Terus kemudian pada saat membuat, makanya kemarin waktu kami membuat dan sebelumnya juga, itu kami setiap minggu selalu rapat dan tidak hanya satu opini yang kami jadikan sebagai arahan, tetapi ya semuanya diskusi dan what the reason behind, harus jelas ininya, apa sumbernya, supaya tidak ngomong hoax saja ataupun ngomong yang tanpa sumber gitu. Supaya apa Renstra itu menjadi baik dan bisa berguna. Nah, terus kemudian ini mengeksekusinya ini yang seringkali sulit ya. Kegagalan implementasi itu menjadi suatu kendala yang luar biasa. Moga-moga tidak. Nah, ini prosesnya ada 5 proses yang perlu dilakukan. Analyze pada saat membuat kemarin itu berkali-kali harusnya targetnya itu akhir Maret sampai mundur karena apa? Kami berusaha untuk membaca, mereview lagi. Jadi mereview boleh beberapa kali, mengukur boleh beberapa kali, putuskan sekali sudah. Jangan membuat kebingungan.
terus memvisualisasikan dokumentasi perencanaan, dimobilisasi, berarti, nah ini ya, ini very important. Yang ketiga, komitmen bersama. Artinya pada saat membuat Renstra kemarin itu kami sudah berusaha untuk memang waktunya, jujur saja saya juga protes, waktunya terlalu mepet gitu ya. Harusnya kalau supaya bisa menjadi komitmen bersama, itu fakultas-fakultas diberi waktu cukup untuk membahas begitu ya, apa yang ingin dilakukan. Perencanaan fakultas itu bagaimana untuk penelitian, peta jalannya itu bagaimana, peta jalan penelitiannya itu bagaimana, itu cukup panjang. Harusnya dipikirkan. Nah, setelah itu masuk ke Renstra universitas, ya sudah, berarti itu komitmen harus dijalankan bersama. Terus di organisasi itu berarti secara strategik ada struktur yang jelas untuk mengcapture perubahan ini, dan harus selalu dilakukan monitor, mengukur, perbaikan terus-menerus. Plan, do, check, dan action. Itu selalu seperti itu. Nah, ini ya. Dari sisi rencana, Renstra tadi, dari sisi realisasi harusnya seimbang, harusnya. Tapi kadang-kadang, terutama seperti kemarin pun terlalu, saya akui, terlalu mepet, sehingga mungkin fakultas-fakultas menjadi kurang mengkristalisasi apa yang diinginkan oleh fakultas. Nah, moga-moga nanti ke depan dari fakultas-fakultas ini, ada beberapa dekan di sini, bisa membuat suatu rancangan, walaupun LPPM tidak meminta untuk membuat Renstra, untuk masukan Renstra, tapi itu sudah dibuat oleh fakultas secara periodik, secara terus-menerus. Pada saat LPPM membutuhkan input dari fakultas, fakultas bisa memasukkan terutama peta jalan penelitian yang diinginkan oleh masing-masing prodi, departemen, dan fakultas itu. Sehingga menjadi suatu big picture yang lebih menyeluruh dan lebih relevan digunakan untuk nanti agar rencana dengan realisasi itu benar-benar bisa balance. Nah, ini analisis situasional yang bisa kita lakukan kalau dalam Renstra. Siapa kita? Tadi saya katakan kita LPPM adalah masuk klaster mandiri. Karena saya ingat pada saat 2016 Pak Anton juga ikut ya dalam tim itu, kami merencanakan dari klaster utama menjadi mandiri, dan puji Tuhan 2019 akhir kita sudah bisa menjadi klaster, dapat SK-nya untuk menjadi klaster mandiri. Nah, tinggal kita harus menggunakan siapa kita itu, dan bagaimana kita mengelola 30 miliar itu bisa kita dalam tanda petik rebut begitu ya. Benar-benar kita mendapatkan keleluasaan pengelolaan dana dari Dikti yang sebesar itu gitu. Nah, nanti bisa diomongkan oleh Pak Yoto, mungkin ada tambahan dari Pak Yoto untuk pengelolaan itu. Pak Yoto pasti lebih tahu mengenai itu. Terus kapasitas apa yang kita miliki, apa yang bisa kita lakukan. Tadi dengan misalnya setiap semester kita membuat perencanaan untuk para dosen. Jadi kalau saya berkali-kali mengusulkan awal itu dibuat suatu list gitu ya, sebagai dosen itu mengajar berapa SKS, terus penelitian berapa, 1, 2, terus pada semester keberapa, rampung kapan, misalnya. Ekspektasi. Mungkin realisasinya little bit different begitu ya, tapi ya paling tidak ada perencanaan gitu. Terus pengabdian bagaimana. Nah, setelah itu para dekan atau ya prodinya begitu ya,
Itu akan melihat itu mudah untuk membuat budget, terus kemudian juga untuk ngecek nanti seandainya dosen tersebut tidak sesuai dengan rencananya. Nah, apa Bang? Enaknya di Atmajaya itu kan ada reward, nggak ada ya, Pak Anton ya, enak ya. Atmajaya itu nggak ada punishment. Perlu ada punishment. Misalnya apa punishmentnya ya? Dibuat misalnya ngajarnya jadi tidak terlalu banyak atau apa gitu ya. Punishment dalam arti untuk mengarahkan secara positif gitu. Terus perbedaan apa yang ingin kita buat dari waktu ke waktu itu kalau setelah kita melakukan itu? Kritis apa? Nah ini isu kritis kemarin saya terlewat kaitannya pada saat kita, nah, tapi karena memang dari apa dikti tidak disebutkan bahwa prioritasnya itu adalah untuk penanggulangan pandemik. Tapi sebenarnya harusnya kita sense itu kita yang apa sadari begitu ya. Saat ini isu-isu apa? Nah, ini saya pikir untuk next tahun depan isu apa kritis apa yang kita respon itu perlu adalah ya masih apa istilahnya recovery dari pandemik itu. Nah, berarti penelitian-penelitian dengan topik itu akan menjadi sellable. Tapi kalau penelitiannya tidak itu mungkin kurang sellable. Ya belajar dari pengalaman kemarin ya, itu melukai betul menurut saya. Kebetulan tim kami itu 7 orang itu mengajukan biaya penelitian dikti semuanya tidak lolos ya karena tadi kurang kritis terhadap apa tuh namanya apa yang menjadi isu saat itu. Jadi kita memang harus pandai-pandai membaca apa yang harusnya kita jual, topik-topik yang harus kita jual ke mereka begitu. Terus kesempatan pendanaan apa saja yang kita peroleh dengan catatan kalau tadi berdasarkan pendanaan dari Ristek Dikti ya kita mengikuti apa yang akan dilakukan Ristek Dikti. Nanti berikutnya saya akan bicara mengenai ada tema, ada fokus, ada apa namanya topik gitu ya. Terus prioritas kita kemana? Bagaimana kita mengalokasikan sumber dana kita? Prioritas kita apakah pada ya ini apa ya? Saya seringkali mengatakan saya karena sering jadi reviewer baik untuk dana internal maupun eksternal, kadang-kadang topiknya yang ditawarkan itu terutama untuk yang internal ya terlalu miopik, terlalu apa kurang berguna begitu. Tetapi saya juga tahu LPPM itu menjadi apa dilematis begitu. Kalau terlalu banyak topik yang tidak diterima, dana bagaimana bisa keluar? Artinya bagaimana kita bisa dapat outcome dari hasil penelitian itu. Tapi di sisi lain, topik-topiknya ya gitu-gitu dan apa ya kurang menggigit begitu ya. Akhirnya seringkali terpaksa saya trade off antara ya di cutting off lah kayak gitu ya. Seperti itu misalnya. Nah, jadi saya selalu mengatakan don't put all your eggs in one basket. Usahakan menggantungkan diri pada sumber dana, jangan menggantungkan diri pada sumber dana tertentu. Kalau Ristek Dikti kita mengalami seperti itu. Kita bagus sekali Atmajaya sudah memberikan dana internal juga cukup besar, walaupun amat jauh deviasinya dengan dari Ristek Dikti, tapi untuk ya istilahnya harus ada penelitiannya itu sering kali digunakan seperti itu. Kemudian juga resiko dari berbagai macam sumber pendanaan kita juga harus ini misalnya kayak Bu Arum itu dapat dari British Council itu ya bagus sekali. Dulu saya melakukan collaboration research dengan profesor Amerika, profesor Cina gitu. Tapi kebetulan apa namanya field saya itu menggunakan secondary
data, di mana secondary data untuk field saya itu available everywhere dan trustful. Sehingga seringkali tidak perlu untuk mendanai, dalam arti mendanai penelitian itu. Nah, saya melakukan itu pada saat saya mau menjadi profesor, itu saya lakukan collaboration research seperti itu. Jadi ya terpaksa ya kalau dana dari ini belum ada gitu. Nah ini kalau kita melihat dari suatu supaya kita menjadi istilahnya apa terarah begitu ya. Jadi funding agensinya dari mana saja. Nah ini industri. Sekarang kita butuh sekali, dan saya banyak baca ya, kehebatan Cina untuk menguasai dunia dengan ekonominya, itu ternyata, ya kebetulan anak saya bisa bahasa Mandarin, jadi saya seringkali membaca bacaan itu yang saya nggak tahu, karena saya nggak tahu Mandarin satupun. Itu seringkali saya minta anak saya coba bacakan ini artinya apa gitu ya. Banyak seperti itu sumber-sumber berbahasa Mandarin. Ternyata penelitian di Cina itu yang penting bisa digunakan untuk industri gitu. Pemerintah akan mendanai gitu. Terus kemudian tidak perlu harus bisa ke Q1 gitu atau Q2 atau 3 gitu, tapi bisa berdaya guna untuk industri. Itulah yang terjadi di China. Dan sekarang pun kita juga harus, TKT kita kan sedapat mungkin makin meningkat. Jadi supaya bisa asupan teknologinya ada, bisa digunakan di industri. Nah itu akan menjadi competitive advantage bagi penelitian. Supaya antara social issue dengan competitive advantage itu menjadi match dan akan menjadi bom ataupun peluru gitu ya bagi kita, baik departemen maupun fakulti, untuk menjadikan ini menjadi pusat riset yang bisa untuk melakukan improvement dalam teknologi maupun proses dan sistem. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam ke dalam Renstra penelitian UAJ. Tahun 2021-2025, Renstra yang dititik beratkan oleh Atmajaya dari pembicaraan kami bertuju itu adalah, dan sesuai dengan keinginan Ristek, yaitu menuju ke TKT yang lebih tinggi. Komersialisasi dan hilirisasi itu is a must. Kenapa? Karena tadi ya, seperti slide sebelumnya, harusnya bisa digunakan di industri. Terus outcome-nya juga, outcome lain, misalnya paten dan yang lainnya, biologi itu, teknik industri, informatika akan mudah untuk mendapatkan paten karena memang topik-topiknya itu paten nggak mungkin di ekonomi begitu ya, atau di sosiologi atau di fisik mungkin. Tapi kalau untuk biologi, terus kemudian teknik industri, teknik informatika, saya rasa akan lebih mudah. Terus kemudian jangan lupa bahwa start tahun ini, Agustus nanti, sampai ke depan, selama Mas Menteri masih menjabat dan mungkin nanti yang melanjutkan yang estafet masih komitmen dengan MBKM, ada 8 hal yang juga dijadikan arahan, saya rasa akan memberikan nuansa, akan memberikan kecirian gitu ya bagi outcome yang diinginkan dalam penelitian. Seperti itu. Nah, titik berat outcome-nya itu paten, hilirisasi tadi, pada abad ke-21 yang semuanya itu irisannya pada teknologi. Itulah sebabnya nanti dari 122 poin yang kami kumpulkan dari masing-masing
fakultas, prodi, begitu, departemen itu ada 122 poin, itu semuanya diharapkan ada irisan teknologi. Nah, ini peta jalan penelitian. Ini Maaf, Prof. Kusuma, 5 menit lagi. Ya, oke. Ini sudah hampir selesai. Peta jalan penelitian, Atma Jaya sudah punya diriku, ada 5 tahap. Kita sudah sampai pada yang ketiga. Ya, ini yang ketiga. Nah, ketiga itu apa? Ini, yaitu reputasi riset tingkat internasional yang masif. Ini saya ambilkan dari sebelumnya. Nah, bisa nggak impian ini jadi nyata? Persoalannya itu, ini question ini ya. Nah, kemudian ini dari Visbun yang ada antara tadi gabungan dari berbagai macam tema keatmajayaan, kebencanaan, kemiskinan, multikultural, kearifan lokal, adaptif terhadap kebutuhan global. Jangan lupa riset itu ada riset dasar, riset terapan, dan riset pengembangan. Nah, ini fokusnya ya, fokus tema topik penelitian. Fokus sesuai rumpun bidang ilmu masing-masing, temanya 5, topiknya karena kita majority masih dari Rerin ini, ya kita ngikuti ada 9. Nah, ini ada top jalan departemen manajemen, nanti saya anukan ini setelah ini ya. Nah, ini yang seringkali rendahnya habit meneliti dan menulis, asal meneliti saja tadi saya sudah katakan, penelitian hanya koleksi di dalam lemari LPPM, penelitian berguna bagi industri dan ekonomi nasional, ini harusnya yang akan kita lakukan. Harus tetap kreatif, percaya diri dengan ketidakpastian tinggi ya. Ini habis gelap terbitlah terang karena masalah ini. Nah, ini saya berikan satu. Ini Indonesia di sini ya ke-8. Nanti Indonesia itu di tahun 2050 jadi ke-4. Suatu penelitian itu amat mendukung perkembangan ekonomi suatu negara. Cina contohnya yang tadi saya katakan, kenapa begitu maju? Karena tadi penelitiannya itu bisa dipakai di industri. Ya, nah untuk itu ini pematik untuk diskusi pembuatan Renstra antara top down atau bottom up. Kontribusi peneliti harus bagaimana? Pilar bidang ilmu, prodi, departemen, fakultas, universitas, penelitian harus bersifat meluas atau mengerucut. Penelitian masuk Q1 ya, atau aplikatif untuk digunakan industri. Ini trade off, ini sudah dibicarakan mendunia ini mengenai ini. Masih ada 1 menit kan ya, saya lihatkan peta jalan ini ya, apa namanya? Ini misal ya. Ini peta jalan yang saya buat kemarin, masuk di dalam apa namanya penelitian saya masuk kategori yang lolos apa administrasi, tapi ya itu karena mungkin ya nggak tahu itu excuse atau bagaimana, nggak tahu ya. Tapi kita bisa membuat misalnya di field saya itu di keuangan. Jadi riset dasarnya apa? Saya tuliskan apa yang sudah saya lakukan di riset dasar, terus di riset terapan apa saja yang sudah saya lakukan, kemudian riset pengembangan seperti itu. Sampai ke ini hilang ke financial innovation. Ya, ini ada 1 lagi tapi hilang. Demikian Bapak Ibu sebagai awal untuk diskusi kita pada hari ini. Terima kasih Pak Anton. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Prof. Nanti PPT akan saya masukkan di chat ya. Di chat. Ya. Prof. Sukma, terima kasih banyak atas materi-materi untuk memantik diskusinya. Jadi Prof. Sukma sengaja tidak hanya membicarakan tentang isi dari Renstra itu, tetapi beberapa hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangan munculnya materi-materi yang muncul di Renstra kita. Ya, ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul di sini, ya, yang saya akan lihat ada beberapa dari Bu Ana, Bu Santi, Bu Ana Purwanti, Pak Yoyong ada pernyataan dan Pramana Yuda juga ada. Nah,
Untuk pertanyaan, silakan kalau Bu Ana mau langsung, ya. Kalau misalnya tidak cukup hanya dibacakan. Bagaimana upaya UAJ agar Renstra dapat sungguh-sungguh berdaya guna digunakan oleh civitas dan memacu aktivitas penelitian UAJ. Apakah Bu Ana mau menyampaikan secara lisan, mungkin dengan tambahan itu to the point? Langsung saja. Langsung saja. Jawab aja ya. Baik, Prof. Sukma, itu pertanyaan pertama adalah dari Bu Ana, Ya. bagaimana upaya ini UAJ? saya lagi buka chatnya. Bagaimana upaya UAJ agar Renstra kita dapat sungguh-sungguh berdaya guna digunakan oleh civitas dan memacu aktivitas penelitian UAJ. Sebenarnya pertanyaan Bu Ana ini yang sudah saya singgung tadi itu ya. Jadi supaya tidak hanya sebagai sekedar buku pemanis di lemari kita begitu, tetapi bisa memang selalu menjadi arahan kita buka begitu. Tadi harusnya itu memberikan keinginan dari masing-masing fakultas. Tapi frankly speaking, kita nggak usah menyalahkan siapapun begitu ya. Kemarin juga waktunya terlalu mepet, tapi sebelum ini yang tahun 2016 juga waktunya cukup panjang juga kadang-kadang tidak, saya nggak menyebut satu demi satu gitu ya. Tidak semuanya memang seperti itu. Tetapi begitu fakultas diminta itu kadang-kadang last minute baru masuk, ataupun kemarin malahan yang dimasukkan adalah hasil dari diskusi di di departemennya atau prodinya begitu, atau di fakultasnya. Nah, harusnya seperti tadi yang saya katakan, sepanjang waktu fakultas-fakultas yang terdiri dari prodi maupun departemen itu bisa membicarakan apa yang diinginkan atau penelitian dengan tema dengan topik apa, kalau tema itu tema dari 5 tema kita gitu ya. Tapi topik apa yang ingin sesuai dengan bidang ilmu apa yang diinginkan, sehingga nanti bisa masuk ke dalam Renstra LPPM, diakomodasi di situ, sehingga memang Renstra itu dibuat sesuai dengan keinginan dari Bapak Ibu sekalian. Ini sebenarnya pertanyaan Bu Ana dari ini pematik untuk diskusi yang saya tulis pertama ini, pembuatan Renstra itu antara top down atau bottom up. Artinya kalau top down ya sudah dari LPPM, karena nggak ada input dari fakultas misalnya, asal menuliskan apa yang diharapkan begitu. Tapi bisa juga memang saya melihat dari beberapa kayak IPB segala macam itu, saya lihat ada, karena misalnya IPB terkenal untuk kopi, untuk penelitian kopi, maka mereka memang lebih banyak menitik beratkan pada varian apa saja berkaitan dengan penelitian kopi. Nah, seperti itu. Bisa dari atas ke bawah, tapi bisa kalau ingin benar-benar dianggap mencerminkan apa yang diinginkan oleh prodi, departemen, maka ya bottom up gitu. Nah, bottom up berarti memang diminta atau tidak diminta oleh LPPM, fakultas sudah menyiapkan itu, prodi sudah menyiapkan itu, atau departemen, kemudian baru dimasukkan. Nah, saya contohkan di departemen saya, kemarin saya juga dijadikan sebagai ketua tim untuk pilar penelitian. Tapi setelah LPPM selesai gitu. Nah, sehingga memang terlambat. Harusnya prodi dulu baru LPPM. Nah, itu dibuat match seperti itu sehingga akan bagus sekali, dan pasti Renstra LPPM akan bisa berguna bagi semuanya, bagi sivitas akademika. Itu Bu Ana. Ya, baik Prof. Lalu untuk Bu Shanti ini ada beberapa. Pertama adalah Renstra Penelitian Universitas mestinya
mengakomodasi keunggulan atau ciri khas yang akan dikembangkan dari semua fakultas. Nah, saya merasa gaungnya kurang didiskusikan. Nampaknya ini sudah terjawab tadi ya. Ya, betul. Nah, Nah, ini dia. Lalu pertanyaan kedua adalah penghargaan untuk paten 2J, bisa Prof. Sukma atau mungkin Prof. Yoto ya soal ini. Paten saya jujur nggak tahu ya, karena memang ilmu saya itu untuk mencari paten itu aduhai, sulitnya bukan main gitu. Baik, mungkin nanti bisa dibicarakan oleh Prof. Yoto sebagai pihak pengambil keputusan soal apakah ada rencana tentang penghargaan untuk paten 2J, karena Prof. Sukma sendiri sudah memberi tekanan penting juga untuk ke sana, untuk fakultas-fakultas tertentu yang memungkinkan. Lalu dari Bu Ana Purwanti, ya, akuntansi sebenarnya bisa masuk kemiskinan, Bu. Biar tidak miskin maka masuk pasar modal jadi investor. Oke, bla bla bla. Jadi artinya bisa juga ya. Bu Ana, saya komentar sedikit. Ya. Saya justru dapat dari akuntansi, mungkin ya ini Bu Ana ngomong begini, tapi waktu itu dari teman-teman akuntansi itu mengatakan bahwa dewe ki akuntansi ora ono kemiskinan, ora ono kebencanaan gitu. Jadi ya justru itu 2016. Itulah sebabnya kemudian kami masih ingat ya Pak Anton, kami menggali lebih dalam, oh ternyata masih ada satu mengenai tema Atmajaya yang belum dielaborate di situ, yaitu mengenai adaptif terhadap perubahan global seperti itu. Nah, itu semuanya bisa masuk di situ gitu. Karena memang perubahan kan begitu cepat gitu. Itu Bu Ana. Jadi maaf bukan karena untuk Bu Ana kan karena mungkin bidangnya akuntansi keuangan bisa ke pasar modal segala macam Bu, kayak saya. Ya, dan ya betul, Bu Ana bisa ke sana. Dan Bu Ana kalau berhasil di pasar modal, ajak-ajak ya. Baik. Terima kasih Bu Sukma. Dari Prof. Yoyong ini tanggapan ya. Karena untuk lolos administrasi pengajuan hibah penelitian dikti, salah satu kriterianya adalah artikel terindeks Scopus. Sebaiknya masing-masing dosen dapat mulai dari penelitian yang diarahkan untuk didiseminasikan atau dipublikasikan di conference atau jurnal terindeks Scopus, WOS, dan lain-lain. Kemudian masing-masing kita membentuk reputasi dalam bidangnya masing-masing secara bertahap. Ini tanggapan dari Prof. Yoyo. Bagaimana Prof. Sukma untuk penekanan ini? Saya rasa memang karena begini, saya dulu sebelum Prof. Yoto ya, sekarang nggak pernah diundang Prof. Yoto lagi. Mungkin memang bukan di bawah LPPM lagi. Dulu itu dosen-dosen baru yang masuk ke Atmajaya oleh LPPM itu diberi pembekalan begitu. Saya selalu diminta untuk memberikan pembekalan dan saya selalu men-challenge para dosen baru itu. Saya ngomong gini, Anda masuk sebagai dosen di sini, tujuan Anda apa? Saya tanya begitu. Terus, iya, halo, saya lanjutkan ya. Tujuan Anda apa? Saya ngomong gitu. Anda punya mimpi untuk jadi GB atau master saja? Atau doktor saja? Kalau tidak mempunyai mimpi untuk jadi GB, maka Anda salah masuk, saya ngomong begitu. Karena sebagai dosen, itu the ultimate goal-nya adalah guru besar. Nah, kalau guru besar, ya berarti semua, seperti saya, ada tahapan-tahapan yang saya planningkan untuk menuju ke sana. Banyak cerita di balik itu. Termasuk trade-off antara menjabat dengan menulis atau sekolah. Dulu saya juga dapat tawaran untuk menjabat di posisi yang tinggi. Tetapi trade-off antara sekolah atau menjabat. Ya memang kalau semua nggak ada yang mau menjabat juga susah begitu ya. Tetapi itu adalah suatu choice. Dan setiap choice itu mempunyai konsekuensi logis. Nah kalau dulu, even waktu saya menjadi profesor pertama Atmajaya, belum ada kriteria Scopus, tapi saya sudah melakukan collaboration research dengan profesor Amerika dengan Cina, dan itu di jurnal internasional. Ya saat itu belum ada istilah bereputasi, kenal pun belum. Tetapi saya menulis terus.
itulah sebabnya yang tadi Pak Anton katakan, saya menjadi satu-satunya saat itu loh ya, sekarang mungkin sudah banyak yang bisa profesor 1050. Karena waktu itu saya mengajukan 1.500 something, terus dipotong-potong jadi 1.113,5. Itu totalnya, jadi bisa 1.050. Jadi tinggal merundung setiap 2 tahun. Nah, artinya apa yang diomongkan oleh Pak Yoyong saat ini, ketentuan untuk GB itu adalah Scopus, World of Science, begitu ya. Ya, kita harus memenuhi itu. Memang lebih sulit. Mungkin saya nggak tahu juga apakah kalau tuntutan itu dulu terus kami yang profesor zaman belum ada World of Science, Scopus itu maksudnya kriteria itu menjadi lolos. Tapi at least pada saat itu dengan kriteria yang terjadi saat itu kami bisa leading orang-orang yang ada di pasca sarjana gitu. Artinya bisa jadi guru besar. Nah, artinya apa? Jangan hanya berbicara Scopus World of Science. Mungkin next harus ada paten. Who knows? Ya. Kan kita juga nggak ngerti karena perubahan, dinamika perubahan itu kan terjadi terus-menerus. Siapa tahu besok guru besar dituntut dengan paten terus bisa apa? Digunakan minimal oleh 2 industri penelitiannya, who knows? Bisa saja terjadi begitu. Tapi ya kita harus adaptif kan terhadap tuntutan yang memang saat itu ditentukan. Ya kita harus ngikuti apa yang dituntut saat itu begitu. Ya. Nah itulah sebabnya di sini saya katakan penelitian itu sebaiknya masuk Q1 atau aplikatif untuk digunakan industri. Cina tidak peduli lagi sekarang dengan apakah masuk Q1 atau Q2, itu dengan sendirinya akan mengikuti kalau dia bisa digunakan di industri. Itu ya seperti yang saya tadi cerita itu. Dan bisa terlihat sekarang apapun sampai yang namanya uang gitu ya. Biasanya kalau uang itu di ekonomi itu ada M1, M2, M3 begitu. Di Cina itu bisa M20. Bisa seperti itu karena apa? Terus berlipat-lipat karena digunakan di industri. Industri ini menjadi sumber dari industri yang kedua, sumber jadi industri ketiga, meng-create uang dan seterusnya. Itu money multiplier-nya sampai seperti itu ya kehebatannya. Demikian, saya rasa apa yang dikatakan oleh Prof. Yoyong, yaitu karena saat ini kita memang dituntut untuk itu, begitu ya. Kalau nanti berubah lagi seperti yang saya katakan, mungkin next itu kalau mau jadi GB harus ada paten, harus bisa digunakan oleh 2 industri penelitiannya, misal kita nggak tahu, gitu. Mungkin saja. Ya, baik, Prof. Sukma, ada kemudian membaca yang lanjutan, yaitu tanggapan dari Pak Pramana Yuda, pentingnya digairahkan pembentukan kelompok peneliti tiap tema prioritas universitas. Ya, kelompok ini mengimplementasikan Renstra penelitian, syukur-syukur ditugaskan, mirip skema hibah penelitian penunjukan. Jadi kata ditugaskan mendapatkan penekanan. Ya. Bagaimana dengan Renstra kita soal ini? Ya, nah itu yang tadi ya, mazhabnya tinggal kita selama ini, ya ini Prof. Yoyong sebagai rektor ataupun nanti para dekan begitu, ada Bu Mursanti segala macam, itu ambil choice, ingin menentukan itu sebagai suatu kewajiban gitu, karena memang kita dharma kita ada 3, salah satunya penelitian, jadi a kind of mandatory begitu, jadi harus. Nah, maka akan bisa penelitian itu akan menjadi bergairah. Nah, Pak Pram ini yang saya gadang-gadang dalam waktu singkat bisa mengajukan GB-nya. Jadi semua yang ada di tim itu sudah jadi profesor atau akan jadi profesor, sedang mengajukan. Termasuk Pak Anton itu saya encourage untuk segera mengajukan GB-nya. Gitu. Bu Anita juga sudah proses. Nah, jadi kalau ada ketentuan ditugaskan atau di kelompok peneliti, kami sudah di tim
Pak Pram, kita kan sudah bicarakan itu, bagus, malahan ada istilah penelitian payung dan seterusnya. Tapi itu kan sebagai kriteria strategik dari pemimpin ya, saya nggak berani ngomong apa-apa kalau itu. Monggo saja di masing-masing fakultas maupun itu mungkin dari LPPM atau dari universitas sendiri yang mengharuskan. Di Muhammadiyah sudah seperti itu, begitu ya. UII seperti itu. Teman-teman saya kan sama-sama di apa namanya LLDP itu Prof Heru itu teman dekat, UII itu Pak Edi Suwandi Hamid itu teman dekat. Itu kalau cerita ya itu menjadi keharusan. Berani enggak universitas atau fakultas mengharuskan seperti itu. Jadi itu bukan sesuatu yang mau atau lagi ada mood atau tidak untuk meneliti, dengan ya memang suatu keharusan, sama seperti keharusan kita mengajar. Kalau tidak mengajar ya kita tidak bisa melengkapi Tridharma, berarti LKD kita nggak muncul gitu. Kompensasinya ya nggak muncul, misalnya seperti itu. Nah, berani nggak seperti itu keputusan strategik ya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Siapa sih saya gitu. Saya hanya dosen biasa gitu, nggak punya power sama sekali. Gitu Pak Pram. Ya. Tapi utangnya Pak Pram saya nanti loh Pak Pram. Ayo cepat ngajuke GB-nya. Baik ya. Jadi tapi Prof Sukma semoga tidak kehilangan identitas ya. Tetap Profesor Sukma, ingat loh. Kenapa emangnya? Tadi saya siapa gitu kan. Tetap Profesor Sukma. Siapa kan saya nggak punya authority sama sekali. Authority saya terhadap diri saya sendiri karena saya kan dosen biasa. Rambut sudah putih, ini sudah COVID rambut saya itu putih karena nggak dicat. Baik ya. Terima kasih Prof. Itu Sukma. foto yang dipilih oleh Pak Yoto itu saya kasih yang sudah rambut putih dengan ini merupakan foto terakhir saya, backgroundnya sebenarnya di Santo Basil Rusia, itu Oktober saya ke Rusia, Desember COVID merebak di Cina itu. Jadi terakhir foto istilahnya foto memang sengaja foto gitu. Ya. Kalau foto saya itu nggak tahu tahun berapa itu masih ada. Foto ya Pak ya. Baik, untuk lanjutan nih dari Bu Maria Setianingsih ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Analisis situasional mohon sharing dari Prof Sukma. Bagaimana proyeksi tim Renstra Penelitian UAJY terkait arah penelitian para dosen bahasa di fakultas masing-masing. Oh ya, Prof Sukma mohon untuk share screen-nya di stop dulu. Oh ya. Sambil menjawab, silakan. Oke. Teman-teman dosen bahasa. Bu Tia, ini teman satu ruangan dulu sebelum saya pindah ruangan. Jadi jujur ya Bu Tia ya, memang kemarin itu masih yang dipikirkan itu penelitian untuk prodi. Nah, prodi, mohon maaf ini ya, prodi yang mengirim itu untuk bahasa, untuk etika, untuk mungkin apa lagi yang universitas begitu, mata kuliah universitas itu memang tidak terlihat Bu Tia. Jadi mohon maaf sekali. Tapi Ibu bisa mengadop dari tadi 5 tema dari Atmajaya, kemiskinan, terus kemudian kebencanaan, multikultural, mungkin multikultural bisa masuk ya untuk bahasa, terus adaptif terhadap perubahan global mungkin juga bisa, karena mungkin Ibu bisa mengatakan atau intinya begitu ya, bahwa bahasa internasional itu menjadi suatu mandatori kalau kita mau berbicara di skup internasional gitu. Tapi frankly speaking, tadi saya katakan maaf sekali karena kami mendapatkan dari apa yang dikirim prodi, departemen atau fakultas.
dasarnya itu. Jadi 122 kalau nanti lihat di ini ya, di mana Renstra ada 122 tema, bukan topik gitu ya. Itu topik itu bukan kami dapatkan karena kami yang membuat, bukan. Tim Renstra tidak membuat itu, tetapi kita dapatkan dari fakultas. Nah, fakultas mengirim itu karena dari departemen maupun prodi. Nah, kadang-kadang mungkin loh Bu ya, itu yang dosen-dosen ditempatkan di fakultas tetapi bukan di rumpun ilmu, misalnya kayak Ibu di manajemen, itu tidak atau belum terpikirkan oleh prodi lah, itu harusnya prodi memang mengingat itu gitu. Saya rasa itu Bu Tia. Jadi kayak yang dosen-dosen untuk yang UAJY ya, dengan kode UAJY itu yang harus memang dipikirkan juga. Terima kasih Bu Tia. Atau ada yang bisa menjawab mungkin? Ini ada Pak Yoto mungkin bisa menjawab. Ya, monggo, silakan Prof. Yoto. Ya, untuk sekalian tadi paten ya. Tadi sekalian paten ya. Monggo Prof. Yoto. Ya. Terima kasih Prof. Sukma dan Pak Anton. Ya, Renstra yang dibuat memang diusahakan sedapat mungkin sudah mengadopsi kebutuhan dari teman-teman di Atmajaya. Nah, tentunya kalau sekian banyaknya nanti memang harus para peneliti, para dosen, termasuk peranata komputer dan pustakawan itu ya harus menyesuaikan diri. Seandainya tidak ada satupun yang bisa masuk, tolong LPPM diberi masukan. Ya, Renstra itu kan bisa dinamik. Artinya kalau memang kebutuhannya sudah harus segera disesuaikan, ya harus memang disesuaikan. Nah itu kan kita ke depan kita nggak tahu. Ya, jadi yang penting adalah Sivitas Akademika semua mari bersama-sama berkontribusi untuk Atmajaya. Nah itu yang penting di situ. Ya. Tadi Prof. Yoyong sudah mengatakan untuk mendapatkan dana hibah, sekarang aturannya baru yang punya publikasi Scopus atau Web of Science gitu ya. Perindangnya seperti itu. Mungkin suatu ketika lain lagi ceritanya. Ya kita harus menyesuaikan diri terus ya. Jadi kita tidak kaku. Nah itu yang pertama. Kedua mengenai paten ya. Yang sudah dapat kemarin kita ajukan ke Warik 2. Kita bersyukur sudah dapat walaupun aturannya belum ada. Ya. Nah, nanti kita boleh nanti di sini ada Pak Warik 2 yang bisa menjelaskan. Kita sudah mulai mengusulkan seandainya paten itu juga ada secara tertulis ya. Walaupun belum tertulis pun rektorat itu sudah menyetujui. Kemarin sudah ada yang lolos gitu ya. Sudah diberikan. Walaupun secara hitam di atas putih belum ada. Nah, tentunya nantinya akan ada. Nah, itu kan ranahnya Warik 2 gitu ya. LPPM mengusulkan. Ya. Tapi itu sebenarnya sudah. Ya. Itu. Jadi intinya LPPM itu terbuka menerima masukan ya. Kritik boleh tapi kritik yang membangun ya. Karena ini kita membangun untuk Atmajaya, bukan untuk siapa-siapa ya. Jadi biarkanlah nanti sistem yang berjalan. Artinya apa? Siapapun ketua LPPM itu nggak peduli gitu ya. Yang penting adalah semua berjalan baik untuk kemajuan Atmajaya. Itu yang mimpi saya seperti itu. Jadi siapapun ketuanya nggak peduli, semua bisa berjalan dengan baik ya itu. Begitu Bu. Ya sekalian Prof. Yoto untuk pertanyaan-pertanyaan tentang materi ini bisa diunduh di mana begitu?
atau untuk sebenarnya Renstra LPPM yang sekarang ini yang 2021-2025 itu sudah di upload di situsnya LPPM UAJY ACID di bagian download atau unduh gitu ya. Nah, silakan diambil dari situ. Jadi kalau memang nggak bisa WA saya aja nanti tak share gitu ya. Tapi ukurannya kan cukup gede gitu ya. Makanya diletakkan di situs LPPM itu. Itu nampaknya begitu Bu. Terima kasih. Ya, Pak Yoto, saya kirim di WA apa namanya bahan yang hari ini PPT. Saya coba share tapi kok kental terus. Minta tolong mungkin karena saya tidak sebagai host ya. Jadi saya kirim di tempat Pak Yoto, WA Pak Yoto bisa tolong karena sebagai host bisa masukkan share, ke share itu ya, untuk di share ya. Ini karena ini saya sudah resign berkali-kali, ditolak terus itu, dikali terus itu. Rasanya ditolak gimana Bu? Rasanya, aduh sakitnya tuh di sini. Baik Prof. Sukma, ini ada untuk dari Pak Jin Ai, kalau soal Renstra itu harus jalan dengan ada mekanisme top down dan bottom up ya. Jadi ini tanggapan ya, dan nampaknya mungkin mempertegas ya. Oke, ya. Dua-duanya begitu ya. Ya. Lalu dari Bu Arum ini, bagaimana dari hasil analisis tim Renstra, apa hambatan dan atau tantangan yang ada di UAJY terkait performa penelitian dari pelaksanaan riset, baik dana internal, nasional, internasional, ataupun output, publikasi, haki, dan sebagainya. Tantangannya apa sih? Hambatannya apa sih? Gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Arum. Tadi saya singgung ya, Bu Arum, bahwa misalnya seperti Bu Arum yang bisa mendapatkan dana dari British Council gitu ya, maupun Pak Pram. Nah, Pak Pram dari apa ya kemarin saya lupa itu. Nah, hambatan dan tantangan. Hambatannya itu habit ya, habit untuk melakukan penelitian itu masih kecil kalau saya lihat. Melakukan itu masih deviasinya masih tinggi. Nah, tadi kembali lagi apakah itu menjadi suatu kewajiban ataukah menjadi suatu apa ya? Nah, kalau mengatasi tantangannya gimana? Nah, tantangannya mengatasi tantangan dan hambatan tadi. Kurang lebih begitu mungkin. Iya. Kalau saya ya tadi kadang-kadang demokrasi total itu kadang ya nggak bisa berjaya ya. Orang FISIP pasti tahu Pak Anton. Kadang-kadang leader itu butuh tangan yang kuat begitu, yang ada faktor pemaksa. Mungkin awal ada faktor pemaksa dulu, baru setelah itu bisa dilepaskan. Artinya kalau itu sudah menjadi suatu habit, bisa dilepas begitu kesadaran masing-masing. Jadi menurut saya nggak tahu itu di Warek 1, Warek 2 atau LPPM, ya sudah buat saja bahwa keharusan apa namanya melakukan itu, kalau tidak ya LKD-nya tidak turun misalnya seperti itu gitu ya. Itu bisa melakukan seperti dengan cara seperti itu awal hanya untuk membuat itu menjadi habit dulu gitu. Karena jujur saja saya juga sebagai orang yang mereview LKD itu banyak LKD yang sebenarnya tidak apa ya tidak bisa lolos begitu ya, tapi kadang-kadang trade off itu saya rasa KP2MA, KPM ya sekarang, KPM itu dilematis kalau banyak yang tidak lolos kondite dari LLDP. Kalau lolos ternyata sebenarnya lebih banyak dalam tanda petik pengasian begitu ya akhirnya yang terjadi seperti sekarang gitu. Nah, performanya
dana atau output publikasi Haki tadi sudah disebutkan ya. Jadi publikasi penelitian ngrungokne karo tak pateni karo ben iso ngarep liya-liyane. Mohon maaf Bu Vela. Oke. Silakan Bu Sukma. Ya, jadi kalau apa namanya Bu Arum ini yang juga saya kadang-kadang cepat menjadi GB ini sudah meloncat dari asisten ahli ke lektor kepala, nanti tinggal begitu SK turun terus 2 tahun lagi mengajukan DB ya Bu Arum ya. Bu Arum mungkin bisa share mengenai untuk mendapatkan penelitian bukan penelitian, dana dari luar. Bu Arum bisa share di sini Bu Arum. Monggo, sesuatu yang bagus itu kan harus di-sharekan. Nanti Pak Pram juga saya minta untuk men-sharekan itu ya. Semoga Bu Arum. Silakan. Tapi nanti ada sesi khusus tanggal 17 Juli ya Prof. ya. Jadi soal bagaimana mendapatkan hibah penelitian nasional ataupun internasional, dan terima kasih LPPM, saya nanti diberi kesempatan untuk bisa berbagi. Yang nanti saya kemarin matur Prof. Yoto bahwa mungkin angle saya tidak hanya mendapatkan hibah, kebetulan saya juga reviewer mewakili Indonesia. Indonesia ada 3 reviewer dari ITB, UI, LIPI, dan saya untuk UK Research and Innovation. Jadi Ristek UK yang memberikan dana untuk berbagai negara. Jadi artinya mungkin yang saya share termasuk perspektif reviewer untuk menilai sebuah hibah seperti apa. Itu nanti ada di tanggal 17 Juli, Prof. Yoto ya. Jadi itu Prof. Sukma, dan terima kasih untuk tadi masukannya, tetapi barangkali asumsi saya di dalam Renstra, harapan saya ada semacam ini Prof. Jadi untuk membuat Renstra, tadi ada pertanyaan bagaimana itu bisa berjalan gitu ya. Itu barangkali dari tim bisa memberikan rekomendasi tadi, artinya tidak hanya secara policy kebijakan dengan reward ataupun punishment, tetapi adakah rekomendasi dari tim Renstra, langkah-langkah apa sih yang perlu kemudian dilakukan baik di level LPPM, fakulti atau departemen untuk menghadapi tantangan itu. Harapan saya sih di Renstra ada seperti itu, karena nanti kan dari Renstra itu akan diturunkan oleh masing-masing fakulti dan departemen. Mungkin kalau Prof. Sukma lihat yang di saya ambil contoh UGM itu kan sampai dibedakan pengembangan SDM untuk yang dosen baru S2 itu seperti apa, lalu mid career, lalu yang guru besar itu kan sampai Renstra-nya itu akan seperti apa dari aspek pengembangan SDM ataupun dari riset. Jadi misalnya kalau yang baru risetnya diarahkan ke kajian seperti apa atau dan seterusnya. Artinya di dalam Renstra, asumsi saya juga ada masukan dari tim yang saya percaya sudah mewakili dari berbagai fakulti dan mendapatkan resources ataupun sumber informasi. Mungkin ini lebih untuk follow up dari Renstra itu ada additional, jadi istilahnya bukan SOP, tapi how to make sure bahwa Renstra itu akan berjalan dan sustainable. Mungkin itu Prof. Sukma, terima kasih kesempatannya sudah dipanggil. Bu Arum. Itu tanggal 17 moderatornya saya atau bukan? Pak Pramana Yuda. Aduh sayang ya. Terima kasih Pak Anton, Prof. Sukma. Ya, terima kasih ya Bu Arum, Prof. Sukma itu tadi. Ada teman-teman lagi yang lain mau menambahkan, karena beberapa pertanyaan tertulis sudah disampaikan dan juga sudah ditanggapi. Ini ada dari Pak Pram, Pak Anton, sumber untuk pendanaan penelitian itu. Mungkin sedikit share Pak Ya, sambil nunggu Pak Pram ini ada pertanyaan lagi ya yang nanti mohon diagendakan untuk dijawab, yaitu dari Pak Yohanes Priadi. Ya, ini ada beberapa pertanyaan mengenai penelitian atau pengabdian yang melibatkan industri. Apakah ada sebentar saya copy dulu ya, gerak terus aja.
apakah ada info detail mengenai kedai reka titik ID ya, ID ya, .id. Kebetulan saya sudah mendapatkan mitra industri, tapi masih bingung selanjutnya bagaimana cara atau template pengajuan proposal. Jadi ada kedaireka.id ya. Lalu kedua, apakah ada skema atau contoh proposal penelitian pengabdian yang bisa share? Oke, ini agak sedikit di luar Renstra, tetapi mungkin bisa dijawab untuk sama-sama ya di dalam konteks mungkin LPPM punya informasi atau teman-teman yang berkaitan dengan ini bisa punya informasi. Kayaknya begitu ya. Itu monggo. Silakan untuk saya memberi informasi sedikit ya. Silakan. Nanti bisa Pak Yoto bisa nambahi begitu. Jadi Pak Yohanes Priadi, Bapak pernah mengajukan pernah mengajukan ke Ristek Dikti belum? Untuk yang Ristek Dikti itu ada namanya, jadi kita tahun ini ya PDUPT dengan PTUPT gitu. Nah, yang kerjasama dengan industri itu yang PTUPT ya, PTUPT itu. Jadi di situ seperti saya kemarin juga mengajukan 2 untuk yang kerjasama industri maupun yang unggul itu yang unggul ya, perguruan tinggi, unggul perguruan tinggi. Apa Pak Yoto singkatannya untuk ini yang kerjasama industri itu loh, PTUPT dengan PDUPT. Apa Pak Yoto? Aduh, tiba-tiba blank otak saya ini. Singkatannya itu loh, Pak Yoto. PDUPT. PDUPT sama yang satu lagi itu. PTUPT, Bu. Ya, yang untuk kerjasama industri. Jadi seperti kemarin saya juga sudah ada 2 untuk yang dapat kerjasama begitu. Nah, kalau ini Pak Yohanes Priadi itu sudah punya dengan kedai reka ID, itu tinggal dimasukkan ke situ Pak, ke yang dengan kerjasama industri Pak. Jadi nanti ada komitmen bersama antara industri dengan Bapak begitu, terus ada fakta integrasinya dalam arti kerjasama, terus nanti ada apakah industri mau memberikan dana bagian dari industri yang digunakan untuk riset itu. Jadi ada yang tidak begitu ya, tergantung dari perjanjian seperti itu. Prof. Sukma ini juga ada masukan tadi sebelum Prof. Yoto misalnya, ini Pak Wisnu sudah mendapatkan mengajukan proposal kedai reka, mungkin Pak Priadi bisa tanya ke Pak Wisnu TI. Itu informasi dari Pak Pranowo, tapi mungkin Prof. Yoto mau ada tambahan? Ya, untuk proposal itu nanti seri webinar ini berlanjut juga ya. Jadi ditunggu saatnya. Jadi kalau dijawab di sini nanti tidak fokus. Jadi nanti salah satunya Pak Wisnu itu juga akan jadi pembicara. Jadi beliaunya juga akan menceritakan pengalaman-pengalaman beliau juga. Ya. Jangan khawatir, kita sudah menyusun ada 7 seri ya, 7 seri. Ini baru pertama kali. Jadi jangan khawatir kalau semua diberikan hari ini nanti mabuk gitu ya. Jadi bertahap. Jadi baik ya. Pak Yohanes Priadi, sementara itu jawabannya, tapi sebenarnya bisa juga kontak Pak Wisnu misalnya kalau memang butuh cepat ya. Tapi kalau ada jadwalnya memang ada. Kayaknya ada 7 ya. 7 itu masih ada ABCD ya. 7A, 7B, 7C, masih banyak lagi. Baik. Pak Wisnu terima kasih. Itu kan Pak dapat Yohanes. yang untuk itu kaki sepatu untuk yang kaki penteng kaki untuk apa ya? juga ada. Jadi ya. Nanti juga akan bercerita tentang sampai di situ. Jadi lebih baik yang berbicara adalah yang mengalami. Ya. Gitu. Jadi itu yang kita sudah sepakat ya.
intinya adalah mari kita bekerja sama bareng-bareng, berkontribusi untuk kemajuan Atmajaya. Ya, jadi kita manfaatkan semua yang ada di Atmajaya supaya saling mendukung. Jadi tidak ada yang lebih baik atau lebih jelek, nggak ada. Kita bekerja sama-sama. Ibaratnya satu tubuh itu tidak semua jadi mata semua, nggak mungkin. Jadi kalau matanya 10 kan jelek. Jadi ada tangan, ada kaki, ada jari, ada semua itu. Ya kita satu tubuh di Atmajaya. Jadi mari kita bekerja sama-sama supaya tubuh Atmajaya ini bisa dilihat di luar, oh bagus gitu ya. Nah, itu kita mengarahnya ke sana. Ya. Iya, baik ya. Terima kasih Prof. Yoto. Memang kalau profesor tuh memang harus bijak gitu ya. Kalau nggak bijak nggak bisa jadi profesor ya. Jawabannya. Baik. Ya. Tapi tidak semua bisa menjadi satu mata tadi ya. Tidak menjadi mata, tapi semua bisa berbagi-bagi. Baik. Soal rambut nggak usah dibahas. Ya. Bu Pak Pranowo. Rambut hilang gitu ya. Pak Pranowo ini yang memberi semacam kata-kata mutiara, ya. Ini baik juga ya. Pak Pak Pranowo sudah balik apa masih di sana Pak? Masih Bu, masih di Gifu saya. Bu. Masih ya. Nanti pulang masih, langsung ngajukan ya Pak? Sementara belum bisa Bu, nunggu 2 tahun saya. Oh. Yeah, saya juga karena baru turun ya, baru turun. Iya, ya. Betul. Saya juga ada kewajiban paling yang cepat lain. 2 tahun ya, betul Pak. Yeah. Saya juga masih. Pak Pranowo mau pulang kan? Akhir tahun mungkin. Mau pulang kan? Iya. Jelas. Harga di Jogja. Nikmati di sana Pak. Silakan Pak. Ya, selamat berkarya. Ini ada dari Bu Sari Murti. Ya Bu Sari. Prof. Sukma. Terima kasih paparannya yang mengencourage. Kalau di beberapa universitas, guru besar dapat tugas untuk membimbing beberapa doktor untuk menjadi guru besar. Semoga best practice di tempat lain juga bisa terjadi di UAJ. Sekedar informasi saja, yang saya pahami ilmu hukum merupakan ilmu praktis. Maka untuk S1 produknya salah satunya adalah menghasilkan konsep untuk menjawab persoalan dalam praktek, sedangkan S2 dan S3 sudah ke arah meta dan meta teori ilmu hukum. Mohon tanggapan. Ya, ada beberapa usulan juga soal ini dan informasi tentang Fakultas Hukum. Ya. Silakan Prof. Sukma. Iya, terima kasih kalau di Renistra ada kaitannya dengan ini, oke, silakan. Bu Sari. Memang guru besar itu harusnya bisa memberikan contoh dan dalam tanda petik mendampingi begitu ya dosen-dosen yang lebih muda. Sebenarnya di LKD juga ada pendampingan terhadap dosen yang lebih muda begitu. Nah, tinggal Bu Sari ini teman saya STC ini sama-sama di Tarakan Stella Duce. Bukan Stella Dubrito ya. Nah, Bu Sari apalagi sebagai dekan bisa menitahkan seperti itu, Bu Sari. Jadi saya setuju Bu, memang BB ya sedapat mungkin bisa ngayomi, bisa memberikan guidance begitu ya ke yang lebih muda. Dan bisa ngoprak-oprak, bisa ngeplok-ngeplok begitu untuk yang lebih muda, Bu. Setuju sekali, Bu. Matur nuwun, Prof. Sukma. Semoga ya apa yang kita harapkan juga bisa terjadi dan semakin banyak nanti guru besar yang ada di Universitas Atmajaya, khususnya di Fakultas Hukum. Karena Fakultas Hukum ini kan sudah punya doktor 20-an ya. Dan saya kira juga ini paling banyak kelihatannya ya Bu Sari ya, Fakultas Hukum ya, elektor kepalanya kalau nggak salah. Elektor kepalanya banyaknya yang bukan doktor, Prof. Sukma. Oh, malah bukan dokter. Ya, jadi itu kan lektor kepala zaman dulu ya. Tapi kalau untuk yang dokter-dokter itu memang ya ada yang sudah lektor kepala tapi belum semuanya. Sehingga ini masih memerlukan satu strategi ya. Dan kemarin memang di Fakultas Hukum beberapa kali
kami mencoba melihat akar masalahnya itu kan pada publikasi ya. Sehingga kami juga pernah ngundang Pak Yoto, pernah ngundang Pak Joko, dan juga alumni yang produktif untuk menghasilkan jurnal. Bahkan Mas Agung ini dulu alumni Atmajaya yang di UGM, itu juga menghasilkan jurnal-jurnal bereputasi dan tidak berbiaya. Ini kan saya kira juga menginspirasi juga. Jadi tidak harus kemudian semua jurnal itu harus bayar kan. Ini contoh konkret yang kami hadirkan untuk itu. Tidak berarti bahwa memang nggak boleh bayar, karena kan universitas juga memfasilitasi gitu loh. Jadi kalau memang bisa enggak, ya kenapa tidak. Saya kira memang ke depan masih banyak hal yang berkaitan dengan soal strategi bagaimana mengantarkan teman-teman untuk bisa menjadi guru besar itu sungguh-sungguh bisa kita dukung dari sisi juga ekosistemnya ya. Karena mungkin keinginan ada, tapi kalau ekosistemnya kurang mendukung, saya kira juga ini agak sulit juga. Saya kira itu sedikit komentar. Baik. Pak Ton, terima kasih. Matur nuwun Bu Sari. Jadi salah satu usulan untuk kondisi di Fakultas Hukum antara lain kayaknya pentingnya guru besar untuk turun gelanggang gitu ya, lebih aktif ya sebagai best practice ya. Usulan yang mungkin juga bisa ditindaklanjuti hal yang baik ini. Ya, lalu terkait dengan Bu Ana, ya Bu Ana ini ketujuh agenda ini nanti biar PPM akan meneruskannya dalam informasi-informasi lanjutan ya. Lalu ya di sini juga hadir rencana-rencana hal yang mungkin bisa dilakukan kepala pusat-pusat studi menjadi bagian yang tadi diutarakan oleh Prof. Sukma. Jika berkenan, monggo silakan. Iya, sebenarnya saya rasa pusat studi sementara ini masih dalam tanda petik mati suri ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu bisa diaktifkan lagi. Ya nggak tahu bagaimana caranya gitu. Ada beberapa yang tidak, tapi ada beberapa yang mungkin mati suri begitu. Perlu diaktifkan dan menjadi sentra-sentra untuk bersama-sama membuat suatu penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Baik ya, monggo kalau misalnya jika ada yang ingin hadir, bertanya atau menanggapi juga atau memberikan masukan tambahan, kita masih ada waktu sekitar 15 menit ya, monggo. Pak Anton, boleh, saya bisa menambahkan pertanyaan itu ya. Webinarnya itu selalu diadakan tiap hari Sabtu jam 9 sampai selesai. Jadi Sabtu depan ada lagi. Hanya memang belum di-share bareng-bareng gitu ya. Karena kita masih meminta pembicaranya bersedia atau tidak. Nanti sudah terlanjur di-share, ternyata pembicaranya berhalangan gitu ya. Jadi topiknya memang tidak jauh dari Renstra, proposal penelitian, proposal pengabdian masyarakat, dan publikasi. Jadi itu dibagi menjadi 7 seri. Ya, jadi monggo Bapak Ibu meluangkan waktunya tiap hari Sabtu weekend, mulai minggu ini ya, Sabtu ini, Sabtu depan sampai Sabtu ke-7 yang akan datang begitu ya. Jadi selalu seperti itu. Ya. Baik, Profesor Aris, ibarat mengisi summer time ya. Ya. Masa libur ya. Dosennya apa? Masa libur semester antar semester. Tidak mengajar gitu ya. Ya. Baik. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan. Pak Anton, ada ini pertanyaan dari Pak Cin. Apakah dokumen Renstra yang baru sudah final dan siap didistribusikan ke seluruh dosen UAJY? Jika sudah, bisa diteruskan ke masing-masing fakultas departemen untuk menyusun turunan Renstra penelitian untuk lingkup fakultas departemen.
kalau pendapat saya pembuatan Renstra harusnya jalan dengan 2 mekanisme tadi itu sudah. Jadi yang atas yang apakah dokumen Renstra, nah ini yang bisa jawab Pak Yoto. Prof Yoto, tadi sudah juga disampaikan atau mungkin mau diulangi sudah, lagi? Sudah disampaikan. Sudah. Oke. Bisa diunduh ya. Atau mungkin nanti urusan officialnya mungkin yang Pak Yoto bisa lakukan setelah di luar seminar ini ya. Ya. Oke. Bapak Rektor atau Bapak Ibu Wakil Rektor jika ingin memberikan masukan pada kesempatan ini maupun juga pimpinan unit yang lain, dekan atau kepala departemen atau siapapun, silakan. Kita masih waktu 12 menit. Prof Yoyong? Terima kasih Pak Anton. Baik, saya kira gembira sekali dapat berdiskusi di sini dan terima kasih pada tim ya dan Pak LPPM. Kalau dari universitas ya kita atau kami ya mendukung upaya-upaya untuk tadi yang disampaikan oleh Prof Sukma ya. Jadi saya kira beberapa program sudah kami luncurkan mulai dari PGB, academic researching dan juga program penelitian layanan guru besar, kesempatan guru besar yang dengan penunjukan ya. Jadi ke depan itu program-program itu akan kami lanjutkan dengan mungkin skema yang lain ya. Dan bahkan saya kira dengan bantuan LPPM beberapa penelitian yang lalu belum berhasil mendapatkan hibah dikti kemudian didanai tapi dengan skema yang lain. Jadi saya kira kalau ada usulan apapun ke universitas untuk meningkatkan kinerja kita, monggo kami terbuka ya. Jadi saya kira untuk kebaikan bersama seperti yang disampaikan oleh Prof Yoto. Terima kasih Pak Anton. Matur nuwun Prof Yoyong, Bapak Rektor. Ada Bapak Ibu lagi yang lain, silakan. Pertanyaan semua sudah dijawab ya. Dan jika tidak ada lagi yang lain, Prof Yoto, ya silakan. Pak Jinai, monggo, silakan. Ya, makasih Pak Anton. Ya. Silakan. Ya. Untuk sedikit menambahkan ya. Jadi tadi ada beberapa masukan, misalnya terkait aturan formal tentang insentif paten. Ya, terima kasih. Nanti akan segera kami tindak lanjuti sehingga kita punya ya bagi kami pun di fungsi 2 itu kan sebetulnya kalau sudah ada aturan yang lebih jelas itu nanti masalah akuntabilitasnya lebih clear gitu ya dalam pemberian insentifnya. Kemudian harapan saya tadi bahwa ya tadi Prof Yoto, Prof Sukma juga sudah menyampaikan bahwa dokumen Renstra ini sebaiknya kan betul-betul satu dijiwai, lalu yang kedua dinamis begitu. Ya saya berharap masing-masing fakultas departemen segera bisa follow up sehingga ya katakanlah kita bisa memanfaatkan waktu ini kan sampai tanggal 20 kan disuruh tinggal di rumah masing-masing kan ya. Ujian juga sudah selesai, kita bisa berpikir ya misalnya mendiskusikan Renstra di masing-masing departemen seperti apa, di fakultas seperti apa. Kemudian juga mulai planning ya, mulai planning kita lihat situasi kondisi saat ini ya menyiapkan proposal, yaitu harapan dari saya supaya kita bisa kinerja penelitian di tahun depan menjadi lebih baik. Waktunya nanti akan sangat cepat ya, Prof Yoto ya, tahu-tahu sudah saatnya submit untuk proposal tahun berikutnya. Nah, mungkin saya kira saya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh LPPM, ya menggugah, mengajak teman-teman dosen untuk mulai planning lagi untuk kegiatan Tridharma khususnya penelitian untuk ya semester depan atau tahun akademik yang depan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dan mungkin dinanti ya kegiatan-kegiatan ya seriesnya LPPM untuk dalam minggu-minggu berikutnya ini saya kira cukup menarik dan bisa bermanfaat untuk meningkatkan kinerja universitas secara keseluruhan. Makasih. Saya kembalikan ke Pak Anton. Ya, Pak Jinai.
Wakil Rektor 2. Ya, jadi memang setiap Sabtu nanti akan ada yang disampaikan ya. Sorry. Melalui seminar-seminar dan kita tunggu. Mohon maaf, tersedak ya. Saya pikir lagi mau tertawa karena ngisi ya. apa namanya bando. Oh iya. Mau pakai bando saya pikir. Ya, baik, ya biasa karena istri saya bilang oh ya sudah saatnya Pak kalau tersedak-sedak gitu usia. Oke baik, Bapak Ibu sekalian, saya pikir kita sudah hampir selesai ini waktunya juga, dan terima kasih untuk apa yang sudah dibicarakan pada hari ini, karena berkat Bapak Ibu sekalian juga berjalan lancar dan ada beberapa catatan-catatan yang menurut saya sangat penting untuk ditindaklanjuti sebagai bagian dari mengimplementasikan Renstra yang sudah ada dimiliki oleh Atmajaya Yogyakarta ini. Ya, beberapa hal nampaknya sangat operasional dan mendesak untuk dilakukan. Ya, antara lain adalah berkaitan dengan ya bagaimana kita bisa mengimplementasikan misalnya terkait dengan kalau dorongan untuk memperoleh paten tadi ternyata paten juga sudah siap untuk diberikan ya, apresiasi. Mungkin tidak hanya persoalan paten, tapi ini menandakan ada hal-hal yang memang siap ditindaklanjuti oleh universitas. Ya. Dan saya pikir Prof. Sukma juga sudah memberi tekanan-tekanan tidak hanya berdasarkan apa yang tertulis di Renstra, tetapi latar belakang ya tentang Renstra itu dibuat dan juga kemudian ya usulan-usulan untuk dilakukan. Yang menurut kami, seingat saya adalah pada saat penyusunan itu ada kata-kata ditugaskan. Ya. Ternyata ini juga sejalan dengan hal-hal yang lain bahwa ke depan penugasan itu menjadi penting ya karena lembaga seperti Atmajaya Yogyakarta itu yang memiliki tujuan-tujuan tertentu yang harus dicapai bersama, sehingga penugasan itu dalam rangka untuk kemajuan bersama. Ya. Baik, saya pikir hari ini kita cukupkan dulu diskusi tentang ya, rencana strategis penelitian, dan kembali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Rektor, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, dan kemudian yang nampak di sini ya. Mohon maaf kalau misalnya saya tidak bisa sebutkan satu persatu, di screen saya agak terbatas. Ya, Prof. Suyoto, Prof. Sukma sebagai pembicara, Bapak Ibu sekalian yang hadir dan siap untuk mengimplementasikan Renstra kita. Ya. Tunggu tanggal-tanggal ke depan ya tiap Sabtu pagi ya, dengan kopi kita akan diskusi. Oh, bagus banget ya ketemu kata-kata itu. Baik, saya kembalikan Prof. Yoto jika mau menutup kegiatan kita hari ini. Ya, terima kasih. Prof. Yoto. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon kameranya dihidupkan supaya kita mau memfoto bareng-bareng gitu ya. Apakah Mbak Tatia ada di sini? Bisa print screen, Mbak? Tadi saya lihat Mbak Tatia saya ada bantu, sih. Prof. Akan saya bantu, Prof. Ya. Oh, Mbak Melani ya, oke. Silakan Bapak Ibu untuk tersenyum. Ini karena ada beberapa slide, jadi stay senyum dulu ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Untuk slide berikutnya, 1, 2, 3. Slide berikutnya, 1, 2, 3.
sudah slide terakhir ternyata Prof. Oke. Baik, terima kasih Mbak Melani. Ya, monggo Prof Yoto untuk say goodbye karena yang megang hostnya adalah Prof Yoto. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua dan LPPM menunggu kehadirannya di hari Sabtu yang akan datang. Ya, setiap hari Sabtu dimulai dari jam 9 sampai selesai. Jadi selesainya boleh jam berapapun gitu ya. Jadi itu. Ya. Terima kasih, tetap semangat, jaga imunitas kita dan patuhi protokol kesehatan. Ya, terima kasih semuanya. Matur nuwun hadirannya semuanya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Have a nice day. Have a nice weekend. Selamat siang. Sehat selalu. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Yoto. Ya, ya. Ya, sama-sama kita juga akan keluar bareng-bareng. Ya. Ya, terima kasih semuanya.